Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita dan kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian yang lalu kita telah mengkaji tentang sumber asal dari kemaksiatan, yaitu lalai dan juga kelalaian dan syahwat adalah ridho kepada nafsu. Dan sumber dari seluruh ketaatan adalah tidak ridhonya diri kita kepada nafsu tersebut. Dan kemudian di hikmah setelahnya kita juga menjelaskan dan telah kita kaji tentang syu'aul basirah, percikan dari cahaya mata hati, dan juga ainul basirah, dan yang terakhir adalah hakul basirah. Kemudian di hikmah setelahnya kita juga telah mengkaji bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang membersamai Allah Subhanahu wa taala dari sejak Allah Subhanahu wa taala ada, di mana adanya tidak ada permulaannya. Maka Allah sekarang ada sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ada sebelum itu. Dan kemudian kesimpulan dari hikmah-hikmah tersebut adalah yang hakul wujud, yang benar-benar ada dan yang maha ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari melanjutkan dalam hikmah yang ke-38 ini, beliau mengatakan la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Jangan sampai niat dari semangatmu untuk melakukan sebuah amal perbuatan melampaui hingga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal karimu la tatakhattahul amalu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha karim, maha mulia, maha pemurah, la tatakhattahul amalu, tidak dapat terlewati oleh cita-citamu. Jadi cita-cita kita itu tidak akan sampai pernah melewati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa kita semangat dan niat keinginan kita untuk mencapai sesuatu itu melampaui Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai niat kita melakukan amal perbuatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Himmatun. Himmatun itu artinya semangat, kekuatan yang mendorong kita untuk melakukan sebuah amal perbuatan. Sedangkan niat itu adalah tujuan dari amal perbuatan tersebut bila dilakukan. Maka di sini segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu kecil. Dalam sebuah tafsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika diminta dan Allah menginginkan kita untuk meminta kepadanya, dan Allah akan menjawab permintaan kita itu dengan pemberian yang tanpa batas. Sedangkan ketika kita menginginkan sesuatu kemudian memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka selain Allah Subhanahu wa taala itu hakikatnya tidak ada. Karena yang menjadikannya ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemberiannya pun terbatas dan itu bukan pemberian. Nanti di hikmah setelah ini akan ada, di hikmah yang ke-100 sekian itu ada penjelasan bahwa pemberian dari makhluk itu sebenarnya adalah hirman. Hirman itu bukanlah sebuah pemberian. Tapi pelarangan tidak diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang makhluk itu adalah sebuah anugerah. Jadi Allah tidak memberikan itu anugerah, tapi pemberian dari makhluk itu bukan pemberian. Karena hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu jika kita sudah meyakini segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkara yang kecil ataupun yang besar, perkara yang umum ataupun perkara yang detil. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan memberikan kemudaratan. Allah Maha Pemberi rizki. Dan seluruh yang ada di dunia ini membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sudah yakin seperti itu, maka seluruh isi hati kita harus kita pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya semangat niat untuk melakukan sesuatu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini mengatakan, jangan sampai niat dari semangatmu, kekuatanmu untuk mengamalkan sesuatu itu melewati hingga sampai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu, baik itu semangat kita untuk melakukan amal perbuatan itu atau apa yang terdetik di dalam hati, itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita mengaitkan niat tersebut kepada selain Allah, artinya mengaitkan kepada sesuatu yang tidak ada. Dan selain Allah itu tidak ada. Maka di sini para ulama menjelaskan hikmah ini dengan apa? Dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sedetik pun di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terpaut kepada selain Allah. Niatnya tidak pernah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan Rasulullah sedetik pun tidak pernah terpaut kepada selain Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama tidak ada kemarahan darimu wahai Allah kepadaku, fala ubali, maka aku tidak fala ubali itu maka itu tidak masalah bagiku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika beliau berdakwah 3 tahun sembunyi-sembunyi. Itu karena Allah, karena perintah Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdiri di Bukit Sofa dan kemudian melantangkan dakwah, menyampaikan Islam, mengajarkan firman-firman Allah yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, mendapatkan penolakan dari kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari sisi kemanusiaan. Itu Rasulullah tidak akan menghiraukan itu selama apa? Selama Allah tidak marah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya itu semuanya karena Allah. 10 tahun setelah itu Nabi Muhammad berdakwah dengan lisan, dengan perbuatan, tapi tidak merespon penolakan. Bagaimana Rasulullah disiksa? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di Masjidil Haram dilempar jeruan onta? Itu bagi Nabi Muhammad tidak ada masalah. Selama apa? Selama Allah tidak marah. Ini artinya sedetik pun Nabi Muhammad tidak pernah mengharapkan perhatian dari makhluk. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencari pengikut. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan. Jadi semuanya karena Allah, semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, walakin rahmataka ausa'uli. Akan tetapi rahmatmu wahai Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas untukku. Jadi Nabi Muhammad melihat itu rahmat Allah, kemarahan Allah, Allah saja. Pertanyaannya, apa Nabi Muhammad hidupnya di sorga? Kan tidak. Nabi Muhammad hidupnya di dunia. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena perintah Allah, melaksanakan perintah Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hati Nabi Muhammad di mana? Hati Nabi Muhammad itu terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun beliau hidup di dunia. Setelah itu hijrah, diserang, Nabi Muhammad bertahan. Terjadinya peperangan karena diserang. Apa Nabi Muhammad tidak pernah terluka? Terluka Nabi Muhammad. Berusaha itu untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang dapat menghayati hakikat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan Nabi Muhammad, maka dia akan paham bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena Allah, dengan Allah, dan dibersamai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menemukan dalam perang Badar dan banyak perang-perang selain itu, Nabi Muhammad senjatanya apa? Senjatanya hanya batang kayu. Batang kayu itu diambil oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau gesek ke tanah sambil mengatakan apa? Syahatil wujuh, digesek oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahatil wujuh itu buruklah wajah-wajah itu. Wajah siapa? Wajah mereka, orang yang memerangi Nabi Muhammad. Sehingga setiap mata dari ribuan pasukan musuh itu terkena oleh debu pasir yang digesek oleh Nabi Muhammad. Kalau kekuatan manusia bisa seperti itu, satu kayu gesek, maka jangan dikira Nabi Musa ngetok laut dengan tongkat. Yang kita cari mungkin tongkatnya di mana, begitu kan kalau sekarang. Bukan itu. Nabi Musa melakukan itu bersama Allah, dengan Allah,
karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang keluar itu bukan kekuatan manusia tapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sesuatu sudah simple saja. Saya bisa bahasa Arab, saya belajar bahasa Arab, saya bisa ini, kemudian saya baca buku. Karena terpaku kepada kemampuan bahasa Arab yang saya miliki, baca buku kadang nggak paham sama sekali, Pak. Kenapa? Terpaku kepada diri kita. Kita mengajar, sudah siap-siap mengajar, nulis persiapan mengajar begini, itu benar. Tapi kemudian kita menumpukan kepada kemampuan kita. Sebelum berangkat bukunya hilang. Mau ngajar apa kita? Karena bertumpu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat, nulis persiapan. Sudah pembukaan, kertas yang kita pegang kena kipas angin jatuh. Lupa mau khutbah apa, sampai jamaah yang ada di depan kita baru ngambil kertasnya. Ini Ustadz. Baru kita bisa ngomong lagi. Kenapa? Bertumpu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertumpu kepada diri kita, kemampuan kita. Coba bertumpunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, beliau mengirim pasukan ke negeri Syam. Sayyidina Umar ini, beliau pernah dikatakan, wahai Umar, beliau pernah nembak Rasulullah. Ya, Sayyidina Umar nembak. Ini bukan nembak perempuan, Pak ya, bukan. Kalau sekarang kan anak-anak muda itu nembak pacar, nembak ini begitu. Nah ini nembaknya nembak Rasulullah. Rasulullah, tidak ada orang yang aku cintai di dunia ini melebihi cintaku kepadamu Rasulullah, kecuali diriku sendiri. Kata Sayyidina Umar. Jadi cintanya Sayyidina Umar itu penuh kepada Rasulullah, tapi lebih cinta kepada dirinya sendiri. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa min walidihi wa min waladihi. Tidak dikatakan seorang dari kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai dari dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Kata Sayyidina Umar, al-an Rasulullah. Sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segalanya. Nah, artinya Sayyidina Umar sudah cinta. Melakukan segala sesuatu mencontoh Rasulullah dengan cinta. Ya, dengan cinta. Cinta itu level tertinggi dari keimanan. Level tertinggi dari keimanan. Kita sudah kaji sebelum ini, ada sabar. Sabar kan? Kalau sabar itu masih ada beban, Pak. Diuji oleh Allah, saya tahu ini ketetapan Allah, tapi berat banget hati, masih ditahan-tahan. Nah, itu sabar namanya. Sampai kapan kita sabar? Kalau kita terus disabar, atau sampai nggak kuat, makanya ada yang bunuh diri, ada yang begini-begini, itu artinya dari sabar turun ke bawah, nggak naik kelas dia, turun kelas. Dari sabar itu ridho. Setelah ridho diridhoi, dari diridhoi baru cinta. Nah, Sayyidina Umar sudah dicinta. Melakukan segala sesuatu dengan cinta. Maka Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, mengutus pasukan, mengirim pasukan ke negeri Syam. Syam ketika itu dikuasai oleh Romawi. Sayyidina Umar itu khutbah di mimbarnya Rasulullah di Madinah. Dan ketika khutbah Jumat beliau mengatakan, ya sariyatal jabalil jabal. Wahai pasukan, lihat ke atas gunung, lihat ke atas gunung, lihat ke atas gunung. Kenapa? Karena musuh ketika itu ada di atas gunung. Pasukan umat Islam ada di bawah gunung. Lihat ke atas gunung, ada pasukan musuh. Sayyidina Umar di mana? Di Madinah. Kira-kira kalau mata kita ini melihat dari Madinah, kelihatan itu gunung di Syria.
Tidak kelihatan. Maka Sayyidina Umar tidak melihat dengan penglihatannya, tapi diberi penglihatan oleh Allah bukan dengan penglihatan manusia. Sehingga kelihatan apa yang terjadi kepada pasukannya yang ada di negeri Syam ketika itu. Karena melihat dengan apa? Melihat dengan Allah dan melihat bersama Allah dan melihat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya terdengar oleh pasukan yang ada di Syria. Memang video call seperti kita. Atau kita pakai drone kalau sekarang. Atau pakai satelit. Tidak. Lebih canggih dari itu. Karena itu teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya, namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu adalah bentuk pengaplikasian dari hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini hadisnya panjang. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi ini mengatakan, aku mencintai seorang hamba yang selalu mendekat kepadaku, tidak dengan hanya yang wajib saja. Dan ada seorang hamba yang selalu mendekat kepadaku dengan amal-amalnya, hingga aku mencintainya. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Sehingga kemudian aku, kata Allah dalam firman-Nya, menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Itu Sayyidina Umar. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jauh lebih dari itu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan ketika kehabisan makanan, Nabi Muhammad mengatakan, coba kumpulkan makanan yang tersisa. Dikumpulkan makanan yang tersisa, kemudian dalam satu tempat setiap orang ngambil. Sampai ribuan orang ngambil, semuanya ngambil. Makanan yang dikumpulkan itu tidak berkurang. Ini apa? Kalau kita berapa triliun hanya untuk satu keluarga, kan? Nggak cukup. Kenapa? Karena patokannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peperangan, air sisa sedikit satu bejana. Pasukan belum minum, belum sholat. Nabi Muhammad kumpulkan sisa airnya, tangan Nabi Muhammad dimasukkan. Semuanya minum, semuanya wudhu. Ribuan orang, dan itu tidak terjadi sekali. Karena apa? Karena Nabi Muhammad melakukan itu bersama Allah, dengan Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada batasnya. Maka tidak ada batasnya. Nabi Muhammad sebelum wafat ziarah ke pemakaman Baqi bersama budak beliau. Setelah ziarah beliau mengatakan, wahai budakku, aku ditawari dua hal oleh Allah. Yang pertama, ditawari keabadian dan diberikan kunci perbendaharaan dunia. Kalau kita nabinya mungkin milih yang pertama, karena kita bisa abadi. Dan kalau Nabi Muhammad milih yang pertama, mungkin kita sekarang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad masih hidup dan abadi. Kemudian yang kedua, dipilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggal. Budaknya mengatakan yang pertama Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak, yang kedua. Kenapa? Nabi Muhammad lebih memilih yang maha hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu pandangan contoh dari manusia yang maha sempurna yang dipilih oleh Allah. Ternyata di dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih Allah daripada dunia ini. Daripada dunia ini. Maka ketika kita menginginkan sesuatu, bahkan kata Nabi Muhammad, sekalipun satu sendalmu yang putus, minta kepada Allah. Mau ganti sendal, minta ke Allah. Tapi meminta kepada Allah kalau dalam bahasa kita yang kita pahami itu minta angkat tangan kemudian langsung ada begitu. Tidak bisa. Kalau seperti itu Nabi Muhammad bisa dong angkat tangan kemudian seluruh kafir Quraisy beriman. Tapi buktinya Nabi Muhammad ditolak. Nabi Muhammad terusir. Nabi Muhammad juga melakukan sebab, melakukan usaha, tapi hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita mengikuti Nabi Muhammad. Berusaha. Haus, minum. Karena sudah ada air. Sakit, berobat. Pertanyaannya, yang memberikan kesembuhan siapa? Yang menghilangkan kehausan ini siapa? Air. Bukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk surga bisa dengan tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Tidak bisa. Maka kita menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai perantara kita untuk dapat menghamba kepada Allah dengan benar. Itu artinya ittiba, mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya, sehingga niat dari semangat kekuatan kita untuk beramal itu harus karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hasilnya nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan. Dan Allah ketika kita meminta kepada Allah, Allah memberinya ada batasan atau tidak? Tidak ada batasan. Sesuai dengan kemampuan kita dan keikhlasan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi juga melipat gandakan amal perbuatan seorang hamba itu. Dalam hadis qudsi, ketika ada niat baik, langsung dicatat sebagai satu hasanah. Satu kebaikan utuh. Niat saja. Ketika dilaksanakan, dicatat sebagai satu kebaikan utuh, dilipat gandakan. Sampai berapa? Sampai 700 kali lipat dan tidak terhingga. Satu kebaikan. Tapi kalau ada niat buruk, niat maksiat, sebelum diamalkan tidak dicatat. Ketika dilakukan dicatat satu keburukan. Dicatat satu keburukan saja. Tidak dilipat gandakan. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal perbuatan tersebut. Itu semuanya karena Allah. Jika karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melipat gandakan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia bisa seperti ini? Bisa dia tidak, niatnya itu bukan karena Allah. Sedangkan Allah itu tidak bisa dicapai. Tidak ada batasan yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus terpaut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena manusia itu fa'innal insana kafur. Manusia itu dasarnya memang sudah kufur. Dia tidak akan kufur ketika apa? Ketika dia terpaut kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka jika ingin abadi, terpautlah kepada yang maha abadi. Akan tetapi jika tidak ingin abadi, ya terpautlah kepada yang tidak abadi. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Dan di dalam surat An-Nisa, faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak. Ini untuk Nabi Muhammad. Maka perangilah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, la tukallafu illa nafsak, dan jangan bebani kecuali sesuai dengan kemampuan diri. Dalam peperangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang di luar perhitungan, di luar prediksi, di luar kemampuan. Termasuk ketika masanya Sayyidina Abu Bakar, masanya Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu semuanya banyak yang di luar prediksi. Kita melihatnya sekarang begini. Nabi Muhammad itu pernah mengatakan di atas gunung Uhud, ketika itu beliau bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama dengan Sayyidina Umar, bersama dengan Sayyidina Utsman. Ada riwayat yang mengatakan bersama Sayyidina Ali. Rasulullah ketika berdiri di atas gunung Uhudnya bergetar. Kemudian Rasulullah menginjakkan kaki mulia beliau ke gunung Uhud. Diam kamu wahai Uhud, di atasmu sedang berdiri seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang syahid. Jadi para sahabat yang meninggalnya syahid dibunuh, itu sudah diberitahukan oleh Rasulullah sebelum beliau wafat. 2 orang syahid. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, cucuku ini nanti, ini Sayyidina Hasan, akan menyelesaikan pertikaian dari 2 golongan. Itu Sayyidina Hasan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, Sayyidina Husain itu nanti akan meninggalnya syahid. Kita sebagai manusia biasa, ada yang rela anaknya meninggal dibunuh. Ada yang rela cucu kesayangannya yang nanti akan menjadi pemimpin pemuda di sorga, meninggalnya dibunuh. Kepalanya terputus dari lehernya. Sayyidina Husain. Ada. Apa itu takdir buruk? Bagi kita buruk. Tapi bagi Nabi Muhammad, ridho, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Maka Sayyidina Umar ketika wafat, beliau syahid terbunuh, itu bukan tidak bisa membela diri, bukan. Sahabat solid ketika itu. Tapi Sayyidina Umar sudah tahu, ini ajalku. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sayyidina Utsman ketika dikepung oleh orang yang ingin membunuh Sayyidina Utsman, ini khalifah ketika itu. Sayyidina Ali itu membawa pasukan khusus untuk menyelamatkan Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Utsman apa? Kembali kamu Ali dengan pasukanmu. Ini sudah ajalku. Mereka sudah tahu itu. Mereka sudah mengerti itu. Mereka ridho, cinta dengan ketetapan Allah itu. Maka kita membayangkan para sahabat itu seolah-olah berebut mencari kekuasaan. Na'udzubillah. Gak seperti itu. Tidak seperti itu. Mereka melakukan itu karena Allah. Bersama Allah. Mereka punya landasannya masing-masing. Tidak seperti kita. Beda. Kalau kita baca sejarah lagi, Sayyidina Ali perang melawan pasukannya Muawiyah ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Syam. Sesama muslim perang. Ketika azan,
masuk waktu sholat, perangnya itu berhenti. Mereka sholat jamaah. Terbayang seperti itu. Selesai sholat, perang lagi. Itu bagaimana? Kalau kita sekarang, ini bukan ustadz saya, ini saya nggak mau sholat di belakang dia. Kalau ngadep kiblatnya sama, jauh kita dengan para sahabat ini. Mereka itu sudah karena Allah. Jadi melakukan perang karena Allah, bersama Allah, punya landasannya sendiri. Dan memang jalan keluar ketika itu ya perang. Itu sulit. Maka semuanya itu karena Allah, kita harus bisa mengambil hikmah dari apa? Dari kehidupan. Itu ketetapan Allah. Mereka sudah ridho. Sayyidina Utsman itu mendapat jaminan loh dari Rasulullah ketika perang Tabuk. Setelah mensedekahkan 300 ekor onta, Rasulullah mengatakan, demi Allah, tidak akan ada kemudorotan apapun bagi Utsman atas apa yang dia lakukan setelah hari ini. Jadi terkadang sesuatu yang menurut pandangan kita buruk ternyata itu baik. Kita tidak tahu tentang hal itu. Selama apa? Selama itu karena Allah dan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita ceritakan juga bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat. Sebelum beliau wafat, beliau sakit. Ketika sakit, beliau meninggal di pangkuan Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidah Fatimah mendekat ke Rasulullah. Rasulullah membisikkan. Setelah dibisikkan, Sayyidah Fatimah sedih menangis. Melihat Sayyidah Fatimah sedih menangis, dibisikkan lagi oleh Rasulullah yang kedua. Sayyidah Fatimah tersenyum, bahagia. Sayyidah Aisyah yang memangku Rasulullah penasaran, Rasulullah bisikin apa sih? Setelah wafat Rasulullah, Sayyidah Aisyah nanya ke Sayyidah Fatimah, apa yang dibisikkan? Dijawab oleh Sayyidah Fatimah. Bisikan yang pertama yang membuat Sayyidah Fatimah menangis itu Rasulullah membisikkan, malaikat pencabut nyawa sudah ada di depan rumah mengucapkan salam. Sedih Sayyidah Fatimah. Ketika sedih dibisikkan lagi oleh Rasulullah yang kedua, di antara keluargaku yang menyusul aku pertama kali adalah kamu. Sayyidah Fatimah bahagia. Ini bagaimana? Kalau kita dibisiki, Aska kamu meninggal besok ya. Wah, bingung kita. Belum hutang, belum ini, belum itu, amal-amal masih kurang, gitu kan? Anak-anak 3 masih kecil, bingung kita. Bingung. Sayyidah Fatimah senyum. Kenapa? Karena akan menyusul orang yang dia cintai. Dan akan bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya karena Allah. Jadi kalau sudah karena Allah, selesai semua urusan. Selesai semua urusan. Terkadang karena kita bertumpu, niat kita bukan karena Allah, cita-cita kita bukan karena Allah. Sedangkan sebatas sejauh mana cita-cita kita, sejauh mana keinginan kita bisa sampai kepada Allah. Tidak bisa sampai kepada Allah. Melebihi Allah tidak bisa. Tapi Allah sampai kepada kita. Maka kalau sudah dipautkan kepada Allah, selesai semua urusan. Semua urusan akan selesai. Dan kisah-kisah seperti itu banyak terjadi. Pada siapa? Pada diri para sahabat, pada diri para tabi'in, para ulama, para orang-orang soleh. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi jangan heran ketika ada ulama besar namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oleh Al-Imam Ibnu Arabi dikatakan, kamu selama terpaut ilmumu dengan ilmu yang serba zahir ini, kamu kalau meninggal nanti ditanya malaikat, kamu mau jawab apa? Oh, ilmumu semuanya ada di dunia. Jawab pertanyaan malaikat itu, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Itu menjawabnya bukan dengan hasil bacaan kajian, bukan. Tapi menjawabnya dengan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dititipkan Allah kepada kita. Kalau kita ditanya waktu ujian, interview saja kadang gemetar kan? Gimana kalau ditanya malaikat? Kalau tidak dengan
keimanan dengan ilmu, ketetapan, keyakinan yang Allah berikan kepada kita. Maka menjawab itu harus bersama dengan Allah dan harus karena Allah dan dengan Allah. Karena Allah baru kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita, semangat kita berbuat, semangat kita melakukan kebaikan, semangat kita untuk meninggalkan kemaksiatan, itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.